Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bupati Purwokerto sejak awal hanya bertahan 2 generasi. Jadi atau kalau kita melihat ada 3 pejabat Bupati Purwokerto dari keturunan Mertadirja yang kedua. Nah, yang pertama adalah Mertadirja sendiri sebagai pendiri kota Purwokerto. Ia menjabat sebagai bupati sejak tahun 1832 dan berakhir tahun 1853. Jadi ia merupakan pejabat yang terlama ya di antara terah Mertadirjan itu. Jadi dia selama 21 tahun. Nah, kemudian pejabat yang kedua yaitu menantunya yang bernama Raden Temenggung Jayadirja. Jadi Jayadirja adalah menantu dan kemenakan. Jadi dia adalah putra dari Raden Ngabei Kertadirja, yaitu Ngabei Sokaraja. Jadi pejabat yang kedua ini adalah menantu keponakan atau kemenakan sekaligus menantu. Nah, ini hanya menjabat selama 7 tahun. Nah, kemudian pada tahun 1860 Jayadirja ini dibuang ke kota Padang ya, karena dinilai melakukan kesalahan ya. Jadi kesalahannya sebenarnya ini sangat pribadi ya. Jadi terseret ya sebuah ya katakanlah skandal seksual yang tidak perlu dijelaskan. Nah, sehingga itu alasan yang sangat tertutup, yang rahasia. Tetapi ada rahasia lagi yang menyatakan bahwa ia adalah merupakan penggemar opium ya. Kalau zaman sekarang ya mungkin narkoba. Jadi dia termasuk korban narkoba ya, sehingga karena 2 kesalahannya ini maka ia diberhentikan dan kemudian dibuang ke Padang. Nah, tetapi Kabupaten Purwokerto tidak dihapus ya, seperti nasib Kabupaten Daya Luhur ya. Nah, sehingga kemudian diangkat putra Mertadirja yang kedua, yaitu yang kemudian namanya Mertareja, yang kemudian setelah menjabat bupati dia menggunakan gelar nunggak semi ayahnya, yaitu Mertadirja yang ketiga. Nah, Mertadirja yang ketiga ini adalah bupati yang ketiga ya Purwokerto. Ia menjabat tahun 1860 sampai 1879. Jadi ia menjabat bupati di Purwokerto selama 19 tahun. Jadi kalau 19 tahun dijumlah 7, dijumlah 21, maka jumlahnya adalah 47 tahun. Jadi tidak sampai setengah abad ya, bupati dari 2 generasi ini pernah menjabat di Kabupaten Purwokerto. Nah, perpindahan Mertadirja III ke Banyumas ini memang seringkali dihubungkan dengan ramalan yang sangat terkenal yang sering disebut-sebut di dalam Babat Banyumas, terutama Babat Banyumas yang modern, tidak dalam bentuk tembang gitu ya. Itu selalu dikatakan yen ono kudi tarung karo karae, negari Banyumas bakal mulih marang sing duwe. Nah, jadi kebanyakan memang babat yang menceritakan ramalan itu adalah babat-babat modern, tetapi juga berlandaskan babat tembang,
Tetapi di dalam babat tembang itu hanya catatan, jadi seperti catatan kaki gitu ya dari naskah tembang ya. Jadi salah satunya adalah naskah yang merupakan milik atau dibuat zaman Mertadirja yang pertama tahun 1825 ya. Jadi babat Banyumas di situ memang ada catatan kaki mengenai peristiwa perpindahan Mertadirja III ya. Jadi itu ini mungkin karena naskah yang lama kemudian diberi catatan ketika naskah itu juga dibawa ke Banyumas. Jadi peristiwa yen ono kude tarung karo karae negoro atau negeri Banyumas Bali marang sing duwe itu memang ada dalam catatan naskah Mertadirjan dan kemungkinan itu merupakan tambahan dari naskah tembang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.